Haleluya, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali di doa pagi hari ini, dan kita terus mengucap syukur karena kita menyembah Tuhan yang baik. Kita menyembah Allah yang setia, yang sudah memelihara kehidupan kita dari malam hari sampai kita bangun dengan tubuh yang sehat. Sebelum kita mulai merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan berikan untuk kami kembali merenungkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah dan kami semua siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius 9 ayat 13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudara, renungkan pagi hari ini kita akan belajar tentang Yesus yang datang ke dunia bukan untuk orang benar, melainkan untuk orang berdosa. Saudara, rumah sakit dan puskesmas adalah tempat di mana orang yang menderita sakit mendapatkan pengobatan supaya ia sembuh. Hanya saja banyak orang menolak untuk memeriksakan dirinya kepada dokter karena kebanyakan manusia menganggap dirinya masih cukup sehat, dirinya masih cukup kuat. Dia ngerasa, untuk apa saya ke dokter? Ya, kita juga tahu kadang-kadang kalau kita ke dokter, antrian yang panjang dan juga biaya yang tidak sedikit. Tapi banyak sekali orang, begitu penyakitnya ketahuan, penyakitnya sudah sangat parah dan gawat, dan kadangkala juga sudah terlambat untuk diobati. Dan begitu juga lah tentang keselamatan. Ada banyak orang yang menolak untuk datang kepada Yesus karena mereka menganggap bahwa dirinya sudah cukup baik, hidup mereka serba cukup, tidak ada kekurangan, atau mereka tidak melakukan perbuatan dosa sedikit pun. Dan golongan yang menganggap dirinya lebih baik inilah yang kita kenal dengan orang Farisi. Mereka beranggapan bahwa orang berdosa itu tidak mungkin menjadi baik. Orang berdosa itu tidak mungkin bertobat. Ketika Yesus makan bersama-sama dengan para pemungut cukai dan orang berdosa, orang Farisi menunjukkan ketidaksenangannya dan berkata, "Kenapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Kita bisa baca dalam Matius 9 ayat 11. Saudara yang terkasih, adalah mudah bagi kita untuk melihat kelemahan, kekurangan, dan juga dosa yang diperbuat oleh orang lain. Kita dengan gampangnya melontarkan kritik atau menghakimi mereka dan menganggap bahwa diri kita lebih baik, lebih benar dari mereka. Tetapi Tuhan Yesus berkata, "Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui?" Jadi saudara, Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk mencari orang-orang berdosa, bukan mencari orang-orang yang mengaku dirinya sudah benar. Justru orang-orang yang merasa dirinya benar sangatlah sulit untuk bertobat. Orang-orang yang merasa dirinya sudah baik, orang-orang yang menganggap bahwa orang lain itu berdosa, justru orang-orang seperti ini yang akan sulit untuk bertobat. Tetapi orang-orang yang merendahkan diri dan berbalik kepada jalannya, justru orang-orang inilah yang Tuhan cari. Bukankah masih ada anak-anak Tuhan atau bahkan para pelayan Tuhan yang merasa dirinya lebih baik dan lebih benar dari orang lain, sehingga dalam hidupnya selalu mencela dan menghakimi orang lain? Saudara, orang-orang seperti inilah yang mendukakan hati Tuhan. Karena Tuhan datang ke dunia, karena Tuhan rela turun dari sorga, mengutus anaknya yang tunggal untuk mencari orang berdosa,
untuk membenarkan orang berdosa, karena dialah jalan kebenaran dan kehidupan. Dan barang siapa yang percaya kepada dia, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Dia akan terus hidup sekalipun dia sudah mati. Saudara, satu teladan yang perlu kita kagumi, cara Yesus memperlakukan orang berdosa. Dia selalu menghampiri mereka dengan lembah lembut dan penuh kasih sayang. Sangat terlihat jelas bahwa orang-orang yang berdosa pun memiliki tempat spesial di hati Yesus. Kalau kita merenungkan di ayat 10 pasal yang sama. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Membuat saya merasa spesial. Saya yang berdosa dapat makan sehidangan bersama Yesus. Sungguh sebuah kabar baik. Para ahli Farisi mengenal Yesus sebagai sahabat orang berdosa. Dan mungkin kita merasa, saya seperti sudah berdosa kepada Tuhan. Pagi hari ini saya ingin memberi ketahuan kepada saudara bahwa Yesus mengasihi saudara. Kenapa Yesus mengasihi orang berdosa? Kenapa para pendosa Tuhan Yesus kasihi? Hanya karena satu alasan. Yesus mengasihi orang berdosa supaya orang berdosa tersebut bangkit dan meninggalkan dosanya. Yesus mengasihi orang berdosa. Yesus merangkul orang berdosa supaya orang berdosa tidak tertuduh dan mau meninggalkan kehidupan yang lama dan beralih kepada kehidupan yang baru. Dan Yesus mengasihi orang berdosa supaya orang berdosa menyadari kehidupannya, bahwa kehidupan yang penuh dosa itu bukanlah kehidupan yang Tuhan kehendaki. Tapi Tuhan menghendaki supaya kita bisa menang melawan dosa, supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, supaya kita meninggalkan jalan-jalan kita yang lama dan kita kembali menghadap kepada Tuhan, menggenapi rencana Tuhan yang sudah ada dalam hidup kita. Saudara, pagi hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita, jangan sekalipun kita menghakimi orang lain, jangan kita menganggap bahwa diri kita paling benar. Tapi sebaliknya kita harus menjadi saluran berkat. Kita harus menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk kita merangkul orang lain yang belum diselamatkan. Dan kita boleh memberitakan kabar baik. Kita boleh memberitakan kabar keselamatan tentang juru selamat kita. Supaya orang yang belum diselamatkan, mereka pun dapat diselamatkan. Dan kita dapat membawanya kepada Tuhan Yesus. Bahkan kalau kita merasa kita sudah jauh dari Tuhan, kita merasa seperti kita juga sudah berdosa kepada Tuhan, saudara, yakinlah Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh kasih. Tuhan yang selalu membuka tangannya kepada setiap orang yang datang kepada Dia. Dan kalaupun kita memiliki dosa seperti kain kemisi, datang kepada Tuhan dan Dia akan mengubah dosa kita menjadi putih seperti salju. Datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, sehingga hari ini kita tidak merasa tertuduh akan dosa yang menghantui kita. Tapi kita akan jalan terus, kita akan jalan, dan kita penuh keyakinan bahwa hidup kita disertai dengan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa kepada Tuhan. Dan kita mengaminkan apa yang sudah kita dengar pagi hari ini. Bapa, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat keyakinan yang sudah Tuhan taruh kembali dalam hidup kami, bahwa Engkau datang bukan untuk orang benar, tapi untuk orang-orang yang berdosa, untuk orang-orang yang merendahkan diri dan berbalik ke jalan yang benar. Tuhan Yesus, Engkau pimpin kami Tuhan.
Biar kami terus Tuhan hidup di jalan yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup kami Bapa. Kalau mungkin kami mendukakan hati-Mu Tuhan, kami mohon ampun Tuhan. Kami mohon belas kasih-Mu Bapa. Menyucikan kami, mengampuni kami Tuhan. Sehingga kami boleh kembali berjalan Tuhan sesuai dengan rencana-Mu. Sehingga kami tidak lagi hidup dalam kutuk, tapi kami hidup dalam berkat yang sudah Tuhan sediakan untuk hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini Tuhan. Engkau pimpin umat-Mu Bapa dengan segala aktivitas dan kesibukan kami Tuhan. Engkau yang menjadi tuntunan kami Bapa. Sehingga apa yang kami kerjakan itu boleh berhasil dan boleh mendatangkan hormat untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap kegiatan kita semua. Haleluya.